Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Teguh Mulyawan dengan NIM 2462595. Saya dari Fakultas Saintek dengan jurusan Informatika. Saya dari kelas Informatika 3. Baik, di sini saya akan mengerjakan dan menjelaskan tentang studi kasus manajemen data mahasiswa. Di sini ada deskripsi masalah. Nah, yang mana buatlah sebuah program yang mengelola data mahasiswa dengan atribut nama, umur, IPK, NIM, dan email. Nah, di sini kita disuruh membuat sebuah program data mahasiswa. Di sini juga dijelaskan langkah-langkahnya. Di sini pertama langkah-langkahnya membuat kelas dengan atribut nama, umur, dan email. Langsung saja kita buat kelasnya. Nah, kemudian kita akan buat konstruktornya. Kita buat atributnya. Nah, baik, kita sudah membuat konstruktornya. Nah, konstruktornya ini sudah terdiri dari atributnya. Nah, yang mana atributnya ini ada dia bersifat privat karena sudah diminta dari soalnya di sini. Semua atribut adalah privat. Nah, di sini konstruktornya ini dia memiliki parameter yang mana terdiri dari nama, umur, IPK, NIM, dan email. Dan kemudian atributnya juga sama, dia terdiri dari nama, umur, IPK, NIM, dan email. Nah, kemudian soalnya program ini harus memungkinkan pengguna untuk membuat objek mahasiswa baru. Nah, di sini kita disuruh membuat objek. Nah, yang mana objeknya itu yang tadi mahasiswa baru. Kita buat saja objeknya mahasiswa baru. Nah, ini merupakan objek dari suatu kelas mahasiswa. Nah, jadi ini objeknya kelas mahasiswa. Nah, kemudian kita ingin mengisi nilai dari atribut kelas mahasiswa ini. Nah, seperti kita akan tentukan namanya siapa, umurnya siapa, IPK-nya berapa, umurnya berapa, IPK-nya berapa, NIM-nya berapa, emailnya apa. Langsung saja kita tentukan namanya misalnya Teguh.
Kemudian umurnya 19, IPK-nya 3,8, NIM-nya 2462595. Kemudian emailnya Muhammad Teguh Mulyawan 01 @gmail.com. Nah, di sini nilai dari atribut kelas mahasiswa itu sudah kita buat, yang mana namanya itu Teguh, umurnya 19, IPK-nya 3,8, NIM-nya 2462595, emailnya Muhammad Teguh Mulyawan 01 @gmail.com. Nah, kemudian di sini kita melihat dan mengubah informasi mahasiswa, nama, umur, IPK, NIM, dan email. Nah, di sini kita akan menampilkan suatu nilai dari atribut kelas mahasiswa dan kita akan mengubahnya. Nah, untuk menampilkannya kita perlu adanya yang namanya getter. Getter dia berfungsi untuk menampilkan suatu nilai dari atribut kelas mahasiswa. Sedangkan setter kan yang tadi getter, yang ini setter. Setter ini dia mengubah nilai dari atribut kelas mahasiswa. Seperti itu. Nah, di sini langsung saja kita buat getternya dulu. Kita buat mahasiswa baru. Setter. Kita ubah dulu ya. Karena di sini diminta tadi kita mengubah nama, umur, IPK, NIM, dan email. Pokoknya yang ada atributnya di sini kita akan ubah nilainya. Nah, kita akan ubah setter 6, setter nama, misalnya kita mau ubah namanya menjadi Muhammad, kita ubah namanya menjadi Mulyawan saja. Nah, untuk menampilkannya kita memerlukan yang namanya getter. Langsung saja. Sebelum itu, jika kita sudah mengubahnya dan kita ingin menampilkan, sebelumnya kita akan membuat yang namanya method. Method itu dia istilahnya apa yang akan dilakukan oleh kelas ini. Nah, itu adalah method. Nah, karena di sini dia ingin mengubah, kita perlu method. Langsung saja kita buat metodnya. Dev set. Bisa saat ini bebas ya sebenarnya, cuman saya buat get biar mempermudah. Nama.
Nah, ini metodenya. Ini get-nya. Nah, ini dia hanya ini fungsinya nanti saya akan jelaskan. Kita buat set-nya. Nah, baik, di sini kita sudah membuat get dan setnya, getternya dan setternya. Nah, ini metodenya. Jadi prosesnya ini, teman-teman, kita kan membuat atribut. Nah, kita kan membuat kelas, atributnya ini, nama, umur, IPK, NIM, dan email. Nah, kemudian kita membuat objek. Objek ini objeknya kelas mahasiswa. Ini mahasiswa baru, itu objeknya. Nah, di sini kita kan tadi sudah mengisi nilai-nilai dari atribut ini. Atribut di kelas ini kita sudah isi, yang mana namanya ini Teguh, umurnya 19, dan seterusnya. Kemudian kita mengubah namanya, yang awalnya Teguh kita ubah menjadi Mulyawan. Nah, Mulyawan ini kita isi, kemudian set nama ini dia memanggil ini. Nah, dia buat self nama baru, yang mana Mulyawan ini nanti tersimpan di nama baru ini. Nah, ketika sudah disimpan, maka jalan di bawahnya ini self nama sama dengan nama baru. Maka yang akan jalan nanti adalah Mulyawan, bukan lagi Teguh. Nah, kemudian mahasiswa baru get nama ini menampilkan, yang mana get nama ini dia memanggil metodenya di sini. Dia self, dia print self nama, dia memanggil self nama ini yang dari sini, yang mana self nama ini adalah nama baru yaitu Mulyawan. Maka ketika kita run, hasilnya seperti ini, Mulyawan. Nah, jika kita tidak mengubahnya menggunakan setter, hasilnya bakal Teguh hasilnya. Nah, seperti itu. Nah, baik. Di sini tadi kita sudah menampilkan dan mengubah nama. Kemudian lanjut saja ke umur. Nah, di sini kita diberitahu bahwa kita harus menjamin bahwa umur mahasiswa selalu lebih dari 18 tahun. Nah, berarti langsung saja kita buat seperti tadi, teman-teman. Di sini saya samakan saja agar mempermudah dan mempercepat dan lebih tersusun. Indo. Kita buat dia punya setter dulu. Ubah menjadi umur ya, tadi umur. Umurnya, karena umurnya di situ pakai integer, maka kita isi juga integer. Umurnya menjadi 20. Nah, sama ini juga kita akan buat ininya.
setelah kita buat lagi seperti sebelumnya, kita buat dia punya metode. Nah, di sini saya samakan, saya biar rapi ya, get semua, set semua. Get umur. Ini tadi umur ya. Sini kita ubah umur. Nah, kemudian kita buat setnya juga. Nah, di sini dinyatakan tadi bahwa kita harus menjamin bahwa umur mahasiswa selalu lebih dari 18. Maka kita perlu if umur lebih dari 18 jika ya kemudian kita buat else-nya umur tidak lebih dari 18. Nah, jadi penjelasannya sebenarnya sama, cara kerjanya tadi sama seperti tadi. Nah, di sini kita ubah karena tadi itu diminta kita mengubah nilai-nilai dari atribut kelas mahasiswa. Kemudian kita tampilkan di sini yang awalnya 19 kita ubah menjadi 20. 20 ini kita panggil metodenya set umur 20. Nah, mana ini umur. Nah, di sini 20 ini disimpan oleh variabel yang baru, yang mana umur baru. Nah, kita buat if. Kita ingin menjamin apakah 20 itu lebih besar dari 18, maka apakah umur lebih besar dari 18? Jika iya, maka yang akan jalan 20. Jika tidak lebih besar dari 18, maka yang akan jalan selanjutnya umur tidak lebih dari 18. Nah, kemudian untuk menampilkannya di sini kita pakai getter lagi, mahasiswa baru, getter umur. Getter umur. Nah, yang mana getter umur ini dia ke getter umur lagi seperti tadi, print f self umur, yang mana self umur ini dia yang ini yang mana dia memanggil self umur, yang mana self umur ini setelah menjadi umur baru, yang mana umur baru itu nilainya 20.
maka ketika kita jalankan, kita run, hasilnya seperti ini. Nah, beliawan 20. Nah, baik. Selanjutnya di sini IPK-nya. Nah, untuk IPK-nya di sini di soalnya kita harus menjamin bahwa IPK tidak boleh lebih dari 4 dan tidak boleh kurang dari 0. Nah, kita buat lagi seperti tadi, teman-teman. Kita buat dulu setternya. Kita ubah saja di sini namanya IPK. Kayaknya kita ubah menjadi 3,9. Di sini saya pakai integer karena di sini dia integer. Nah, 3,9, lalu kita buat juga getternya. Kita buat IPK. Nah, setelah kita buat lagi metodenya seperti tadi. Nah, langsung saja kita buat getter IPK-nya. Metodnya ya. Kita ubah saja sini. Ini menjadi IPK dan ini menjadi IPK. Nah, jika sudah, kita buat lagi setternya yang ini, metodenya yang ini. Kita buat lagi. Nah, setelah kita ubah. Nah, ini kita taruh rapi ya, kita pisahkan. Set umur. Di sini IPK. Ini kan umur. Ini IPK. Ini umur kita ubah. Pokoknya yang ada umur kita ubah. IPK. Nah, di sini dinyatakan apakah kita harus menjamin bahwa IPK tidak boleh lebih dari 4,0 dan tidak boleh kurang dari 0. Nah, langsung saja apakah IPK baru lebih dari 4,0 atau IPK baru kurang dari 0. Nah, jika iya, maka perintahnya tunggu ya teman-teman. Apakah IPK baru lebih besar dari 4,0? Tidak. Di sini langsung saja
apakah IPK baru lebih dari 4,0? Tidak, atau IPK baru kurang dari 0? Jika ya, maka dia akan terjalankan, yaitu IPK maaf teman-teman, ini ada yang keliru. Menjamin bahwa tidak boleh lebih dari 4,0. Tidak. Di sini dia memastikan ya teman-teman, apakah IPK baru itu 3,9 dia lebih dari 4 atau 0. Tidak, maka di sini self IPK dengan IPK baru. Nah, kita buat else-nya. Jika dia memang terbukti, maka yang akan terprint yaitu terbalik ya teman-teman. Terbalik teman-teman. Di sini seharusnya sudah betul tadi print IPK tidak lebih dari dari 4,0 dan tidak lebih kecil dari 0. Kemudian else-nya self titik IPK baru. Coba kita jalankan dulu teman-teman. Nah, ini teman-teman. Jadi ini prosesnya sama, cara kerjanya sama. Nah, dimana tadi kita mengubah IPK-nya yang dari sini, nilai dari IPK 3,8 ini kita ubah 3,9, dan kita harus menjamin bahwa IPK tersebut tidak boleh lebih dari 4 dan tidak boleh kurang dari 0. Maka IPK ini mahasiswa baru set IPK, dia memanggil metodenya, menjalankan metodenya yang ini, melakukan set IPK baru. 3,9 ini tersimpan di variabel IPK baru ini. Nah, terus dia tentukan apakah IPK baru lebih dari 4,0 atau IPK baru kurang dari 0. Apakah IPK baru lebih dari 4,0 atau IPK baru kurang dari 0. Nah, di sini kan IPK-nya tidak lebih dari 4,0 dan tidak kurang dari 0. Maka yang ini tidak jalan. Maka yang jalan selanjutnya, yang jalan itu
self IPK baru. Yang mana IPK baru itu yaitu yang sudah terisi ini 3,9. Nah, kemudian kita panggil getternya. Di sini dipanggil metode getternya IPK. Di sini dia proses lagi getternya di sini. Dia print self IPK dia memanggil yang dari sini. Yang mana ini nilainya tadi 3,8, kemudian diubah menjadi 3,9. Awalnya 3,8 menjadi 3,9. Nah, yang muncul ketika dirun adalah seperti ini. Karyawan 23,9. Nah, selanjutnya setelah nama, umur, IPK, kemudian NIM. Nah, di sini kita harus menjamin bahwa semua NIM mahasiswa tidak boleh lebih dari 8 huruf. Nah, disclaimer juga dulu teman-teman. Di sini langkah-langkahnya tadi kita sudah buat konstruktornya. Terus kita buat getter dan setternya. Nah, sini kita harus menjamin bahwa bahwa semua NIM mahasiswa tidak boleh lebih dari 8 huruf. Nah, langsung saja prosesnya seperti tadi, teman-teman. Pertama, setternya kita buat lagi. Nah, kita ganti di sini NIM karena NIM yang diminta. NIM kan menggunakan string. Kita menggunakan string, yaitu misalnya kan di sini diminta menjamin bahwa tidak boleh menjamin semua NIM mahasiswa tidak boleh lebih dari 8 huruf. Maksudnya 8 karakter ya. Jika NIM-nya melebihi seperti ini 1 2 4 6 2 5 9 5 ini melebihi 1 yaitu 9, maka kita ubah NIM-nya menjadi 1 2 3 4 5 6 7 8. Kita ubah seperti ini saja. Nah, kemudian kita tentukan lagi get-nya. Buat di sini NIM-nya. NIM. Nah, sini setelah kita buat lagi metodenya seperti tadi, teman-teman. Prosesnya ini sama. Kita buat dulu getternya. Kita dulu baru sebentar. Saya buat seperti ini agar terlihat rapi dan mudah untuk saya kerjakan. Ini langsung saja NIM. Di sini juga NIM. Kemudian kita buat setnya lagi. Salin saja yang ini, enter. Nah, sini kita ubah ini NIM. Ini juga NIM. Nah, kemudian kita hapus dulu. Ini NIM. Jadi teman-teman, ketika kita ingin menghitung sebuah karakter dari NIM ini berapa karakternya, kita menggunakan len. Di len kurung NIM baru. Nah, kemudian jika ya titik ini
prosesnya. NIM tidak lebih dari 8 karakter. Kita taruh saja karakter ya. Sini string, mau kotorkan string. Nah, di sini dikatakan tadi setelah kita ubah dan kita tampilkan dari nama, umur, IPK, dan ini lagi. Nah, NIM ini ketika kita ubah, kita harus menjamin bahwa IPK kita harus menjamin bahwa semua NIM mahasiswa tidak boleh lebih dari 8 huruf. Nah, prosesnya sama teman-teman. NIM-nya ini awalnya karakternya 9 atau 9 huruf atau 9 karakter lah. Nah, kita ubah menjadi 8. Kita buat setternya. Kemudian kita buat dia punya metode. Metode itu sudah saya jelaskan tadi apa yang dilakukan oleh kelas. Nah, dia melakukan perubahan di sini. Set NIM, self NIM baru yang mana ini akan disimpan di NIM baru ini. Kemudian apakah ini sama dengan 8? Jika iya, dia maka self NIM ini dia dari sini ya 19 atribut dari sini. Self NIM sama dengan NIM baru. Jadi apakah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sama dengan 8 karakter? Itu maksudnya. Ya, jika ya yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika tidak, yang muncul adalah NIM tidak lebih dari 8 karakter. NIM di sini NIM lebih dari 8 karakter. Karena di situ tadi dia bilang tidak boleh lebih dari 8 karakter. Tidak boleh lebih dari 8 karakter. Nah, langsung saja untuk membuktikannya apakah benar NIM ini dia 8 karakter atau tidak. Kita harus menjaminkannya karena sesuai perintah di sini kita harus menjamin bahwa semua NIM mahasiswa tidak boleh lebih dari 8 huruf. Langsung saja ketika kita run hasilnya seperti ini. Mulyawan 20 3,9 1 2 3 4 5 6 7 8. Baik, untuk merapikannya langsung saja kita taruh di sini untuk lebih bagus. Kita taruh sini nama, kemudian di sini umur, sini IPK-nya. IPK. Di sini NIM. Grafikanya kita buat seperti ini teman-teman. Jadi ketika kita jalankan maka muncul nama Mulyawan, umur 20, IPK 3,9, NIM 1 2 3 4 5 6 7 8.
coba kita buat seperti ini agar terlihat rapi. Nah, kemudian untuk yang terakhir di sini dan email. Nah, kita buat seperti tadi email ini. Nah, email ini langsung saja kita buat. Prosesnya sama seperti tadi ya. Langsung saja di sini. Ini untuk C. Ini emailnya kita ubah menjadi yang tadi 01 kita ubah menjadi 02 email.com. Nah, setelah kita ubah kemudian kita buat lagi get-nya. Ini langsung saja kita email. Nah, kemudian kita buat lagi metodenya seperti tadi, getternya kita buat sini kita buat menjadi email. Di sini juga sama email. Di sini juga sama email. Nah, kemudian kita buat setnya. Kita akan mengubahnya. Di sini kita ubah saja email. Di sini email baru. Email. Di sini juga email. Nah, jadi prosesnya sama. Nah, kita akan mengubah emailnya ini, yang mana Muhammad Teguh Mulyawan ini merupakan nilai dari atribut dari kelas mahasiswa, yang mana objeknya itu mahasiswa baru. Kita akan ubah menggunakan setter email, yaitu kita ubah menjadi Muhammad Teguh Mulyawan 02@gmail.com. Ketika kita pakai setter, dia memanggil metodenya yang ini, set ini. Nah, save email baru, maka ini tersimpan ke email baru, dan save email ini yang awalnya Muhammad Teguh 01 sama dengan menjadi Muhammad Teguh Mulyawan 02. Nah, kemudian kita panggil lagi mahasiswa baru get email untuk menampilkan hasil kerjanya yang tadi. Jadi getternya sini get email self print f email self email. Nah, self email ini dia memanggil yang awalnya nilai atributnya mahasiswa kelas yang sudah diubah tadi. Nah, karena self email tadi itu yang ini sudah diubah menjadi email baru, maka ketika dijalankan hasilnya seperti ini. Nama Mulyawan, umur 20, IPK 3,9, NIM 1234578, email Muhammad Teguh Mulyawan 02 gmail.com. Seperti ini ya teman-teman, ini codingannya. Nah, untuk bonus saya tidak mengerjakannya, saya hanya mengerjakan sampai sini saja. Mungkin jika ada kekurangan dalam
mengerjakan dan menjelaskan sebuah codingan ini. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menonton.